Oke, Ananda, kita masuk soal latihan dinamika partikel lagi ya. Part yang ketujuh yaitu perhatikan sistem seperti terlihat pada gambar di samping. Jadi bisa Ananda lihat di sini sebuah massa M ya, M besar berbentuk huruf L dihubungkan dengan massa M dengan tali yang melewati 3 buah katrol ya. Di sini 1 2 3. Massa M persis menempel pada dinding massa M. Jadi di sini menempel M kecil dengan massa M besar. Mula-mula sistem diam, tentukan vektor percepatan saat massa M ini dilepas. Jadi nanti saat massa M ini dilepas ditanya vektor kecepatannya ya. Vektor percepatan ya. Masih ingat Ananda pelajaran vektor itu ada nanti percepatan pada sumbu X arah Y ya. Ditambah juga dengan percepatan pada sumbu Y arah J. Nah, jadi kita cari percepatan pada sumbu X dan juga pada sumbu Y pada M kecil. Nah, jadi di sini diberikan catatan yaitu anggap massa M tidak bisa terguling dan tali tidak bisa mulur. Massa tali, massa katrol dan semua gesekan diabaikan. Oke, jadi kita lihat di sini ya. Ini dia, supaya lebih jelasnya ini kita gambarkan gaya-gayanya yang bekerja. Kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada M besar ya. Di sini ada gaya tegangan talinya ke kanan, sini juga, dan juga ada gaya normalnya ke kiri. Untuk M kecil ya, bisa dilihat di sini ada gaya-gaya yang bekerja, yaitu ada gaya normal ke kanan, ada gaya berat ke bawah, dan ada tegangan tali ke atas. Nah, jadi jika sudah kita gambarkan, kita tinjau masing-masing benda ya. Kita tinjau gaya-gaya pada massa M besar dan juga kita tinjau gaya-gaya pada massa M kecil. Jadi di sini kita lihat pertanyaannya, tentukan vektor percepatan saat massa M dilepas. Jadi saat massa M ini dilepas nanti benda pada M besar ini akan bergerak sejauh setengah meter. Jadi persamaannya untuk menentukan AX itu, persamaannya yaitu setengah dari AY. Nah, kita misalkan ya. Jadi kita dapat nanti AY itu sama juga dengan 2AX. Ini persamaan yang pertama. Setelah kita dapatkan ini, baru kita tinjau satu persatu. Ya, kita tinjau misalkan yang pertama yaitu massa M besar. Ya, kita tinjau massa M besar. Karena massa M besar ini akan bergerak ke kanan sejauh setengah meter, maka dia bergeraknya kan ke sumbu X. Jadi sumbu Y-nya tidak ada gaya yang bekerja 0 ya. Jadi kita cari hanya gaya yang bekerja pada sumbu X. Ya, yaitu sigma Fx sama dengan ya M dikali A. Jadi sigma Fx-nya apa saja gaya yang bekerja pada sumbu X di massa M. Jadi bisa kita lihat di sini ya supaya jelas. Nah, di sini ada T ya, ada T lagi dan juga ada N. Karena T ini positif, itu T ditambah T dikurang N sama dengan M besar dikali AX. Kita jumlahkan ini 2T dikurang N sama dengan M dikali AX. Ini persamaan yang kedua. Setelah itu kita tinjau lagi gaya-gaya yang bekerja pada massa M kecil ya. Nah, pada massa M kecil ini dia. Apa saja gaya-gayanya yang bekerja ada terjadi pada sumbu X dan juga sumbu Y ya. Itu sigma Fx sama dengan M dikali AX ya. Sigma Fx-nya pada M kecil ini adalah N, berpengaruh gaya normal saja ya. M dikali AX. Ini persamaan yang ketiga. Lalu kita lihat lagi gaya yang bekerja pada sumbu Y pada massa M kecil. M dikali AY. Sigma FY-nya apa saja? Nah, di sini bisa Anda lihat
ya. Di sini ada W ya, gaya berat ke bawah, dan juga gaya tegangan tali. Diingat ya, di sini Y ya, kalau ke arah ke sini itu X ya. Nah, jadi kalau dia di sini, karena dia bergerak ke bawah, maka W-nya gaya beratnya nanti positif. Jadi persamaan sigma Fy itu W dikurang T sama dengan M kecil dikali AY. Ini kita ganti M dikali G dikurang T sama dengan M dikali AY. Nah, lalu setelah itu kita dapatkan, kita substitusikan ya. Kita substitusikan di sini persamaan yang 2T tadi ya, yang kedua ini kita ganti N-nya menjadi persamaan yang ketiga ini. Jadi kita ganti di sini 2T. Sorry, ini persamaan keempat tadi ya, yang keempat. Lalu selanjutnya ini 2T dikurang, kita ganti N-nya menjadi M dikali AX. Kali AX sama dengan M besar dikali AX. Nah, lalu kita dapat variabel AX sama AX ya. Nah, bisa kita ketentukan nanti berapa percepatan AX-nya. Ini kita pindah luaskan dulu. 2T sama dengan M besar dikali AX ditambah M kecil dikali AX. Ini Ibu misalkan persamaan yang kelima. Oke, di sini sudah ada persamaan yang keempat dengan kelima. Nah, maka kita substitusikan ya persamaan 5 ke persamaan yang keempat. Jadi di sini supaya ini menjadi 2T, supaya bisa kita substitusikan yang persamaan yang kelima ini kita sama kalikan 2 ya. Maka persamaan kita menjadi di sini 2mg dikali 2T sama dengan di sini tadi ini M2AX ya, MAY ya. MAY ini kita ganti dulu. MAY tadi di persamaan yang pertama, yaitu AY itu sama juga dengan 2AX. Jadi kita ganti menjadi, ini dikalikan 2 dah ya, 2 dikali M dikali AY kita ganti menjadi 2AX. Maka persamaan kita menjadi 2mg dikurang 2T ya. Ini langsung saja 2T ini kita ganti menjadi ini, kita substitusikan persamaan ini nah, jadi buka kurung M besar AX ditambah M kecil AX tutup kurung dikalikan ya, 2M dikali 2AX yaitu 4MAX. Lalu kita kalikan ke dalam min ini ya, kita kalikan ke dalam, maka persamaan kita jadi 2mg dikurang M besar AX dikurang M AX, ini juga ke dalam ya, jadi negatif, sama dengan 4MAX. Nah, karena variabelnya sudah kita temukan ini sama-sama AX, bisa kita tentukan nanti percepatan pada sumbu X-nya. Jadi kita dapatkan di sini, ini kita pindah luaskan ke sama-sama MAX ya, kita pindah luaskan ke belakang jadi positif nanti. Maka persamaan kita menjadi 2mg dikurang M besar AX sama dengan 4MAX ya, ditambah
MAX. Ini menjadi nanti hasilnya 5 ya. Kita sambung ke atas saja. 2MG dikurang MAX sama dengan 5MAX. Lalu persamaan kita menjadi 2MG sama dengan 5MAX ya, ditambah M besar AX. Kita keluarkan AX-nya. Kita dapatkan di sini 5M ditambah M besar tutup kurung AX. Maka kita dapatkan persamaan untuk percepatan pada sumbu X, yaitu sama dengan 2mg ya dibagi sini menjadi 5m ditambah m. Nah, inilah persamaan pada percepatan pada sumbu X terdapat pada masa M kecil ya. Lalu untuk mencari AY, karena AY itu adalah 2AX, maka kita dapatkan AY sama dengan 2AX ya. Langsung saja kita kalikan saja langsung. AY itu sama dengan 4mg dibagi 5m ditambah m besar. Nah, ini dia yang AY. Nah, lalu untuk menuliskannya nanti persamaannya menjadi yaitu A, karena vektor A ya, AX arah I, sini arah I ditambah AY ya arah J. Jadi di sini kita masukkan AX-nya berapa tadi itu? 2mg ya. 2mg dibagi 5m tambah m besar arah I ya, ditambah, nah kita sediain lagi AY-nya 4mg dibagi 5m ditambah m besar. Inilah jawabannya. Mungkin Anda tetap latihan di rumah. Semangat!